Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmani, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Desain Materi Pembelajaran. Saya akan menjelaskan pengertian dari desain materi pembelajaran, macam-macam dari desain pembelajaran, dan manfaat dari desain pembelajaran. Yang pertama yang saya jelaskan adalah pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah rancangan yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematis mencakup seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan mengkolaborasi teori, model, dan media pembelajaran sesuai materi sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran. Selain itu, desain pembelajaran juga sebagai rumusan yang di dalamnya terdapat proses berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun beberapa tokoh yang mendefinisikan desain pembelajaran menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama Ray Gelut mendefinisikan desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Yang kedua Rothwell dan Kazanas merumuskan desain pembelajaran terkait dengan peningkatan mutu kinerja seseorang dan pengaruhnya bagi organisasi. Kemudian yang ketiga, Gejny DKK menyatakan bahwa desain pembelajaran adalah sebuah usaha dalam membantu proses belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri mempunyai tahapan segera dan dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat, Dick and Carey mendefinisikan desain pembelajaran adalah mencakup seluruh proses yang dilaksanakan pada pendekatan sistem yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian yang kelima, Shields and Risey mendefinisikan desain pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pengembangan. Dari beberapa definisi di atas, dapat dilihat bahwa terdapat aspek kesamaan antara mereka. Kesamaan tersebut dapat dijabarkan bahwa desain pembelajaran merupakan prosedur kerja yang digunakan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik dan menghasilkan output yang baik pula. Kemudian yang B, macam-macam model desain pembelajaran. Yang pertama, AD. Reiser dan Molinda adalah pencetus model penelitian dan pengembangan AD pada tahun 1990-an, yang mana dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan produk inovatif sebagai pendukung pembelajaran. Berikut adalah desain pembelajaran model yang dicetuskan oleh AD. Yang pertama adalah analisis, kemudian yang kedua desain, kemudian yang ketiga pengembangan, dan yang keempat adalah implementasi. Kemudian yang kedua, assure. Setiap guru perlu mendesain suatu pembelajaran setiap akan dimulainya proses pembelajaran. Pada saat menyusun desain perlu acuan yang mendasari, salah satunya mendesain pembelajaran tematik SD atau MI. Kemudian adapun kelebihan dari model assure menurut Tung, yaitu pertama, model ini dapat dirancangkan dan diimplementasikan dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, komponen cukup lengkap untuk mendesain pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dilibatkan untuk aktif dalam melakukan proses pembelajaran. Yang keempat, sangat sesuai bila digunakan dalam desain proses pembelajaran di sekolah. Adapun kelemahan model assure ini, yaitu yang pertama, untuk mengembangkan peran peserta didik perlu upaya yang dilakukan secara khusus. Dua, adanya penambahan tugas dari guru. Kemudian yang ketiga, model Dick and Carey. Desain pembelajaran model Dick and Carey merupakan suatu proses dalam mendesain pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mengatasi masalah rencana pembelajaran, metode, dan evaluasi yang tersusun secara analisis sistematik dengan kondisi belajar yang ada. Model ini dipelopori oleh Walter Dick. Kemudian poin yang C, yaitu manfaat menyusun desain pembelajaran bagi guru. Mendesain rencana pembelajaran bagi guru amatlah penting demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Maka dari itu, ada suatu
yang bermanfaat bagi guru jika mempunyai atau menyusun desain pembelajaran khususnya pada pembelajaran tematik pada SD atau MI sebagai berikut. Yang pertama adalah proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara berurutan, kemudian yang kedua tersusunnya rencana yang ingin dicapai, dan ketiga pembelajarannya menjadi efektif dan efisien. Mungkin demikian penjelasan materi dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.